Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai Kak Ros yang kira-kira siapa ya yang pantas jadi pacarnya Kak Ros. Oke, di Kampung Durian Runtuh ini kan ada beberapa pemuda yang kayaknya emang cocok menjadi pacar atau bahkan pendamping Kak Ros. Namun kalian pasti tidak akan menyangka siapa yang paling cocok untuknya. Penasaran gak sih? Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja ini dia teori film lainnya episode Siapa Jodoh Kak Ros. Bersiaplah. Kak Ros merupakan salah satu karakter utama dalam serial Upin Ipin. Di balik sikapnya yang selalu galak pada dua tuyul itu, tapi ternyata itu adalah bentuk kepeduliannya kepada mereka. Tak banyak diketahui orang, Kak Ros ini lahir pada tahun 1989 dan saat pertama kali serial ini tayang, dia sudah berusia 18 tahun. Dalam beberapa episode, kita sempat melihatnya sebagai siswi SMA yang tekun ya. Tekun dalam belajar maupun tanggung jawab kepada keluarga. Bukan apa-apa, dalam beberapa episode, Kak Ros ini diketahui dia memiliki banyak side jobs untuk menambah penghasilannya. Mulai dari jualan nasi lemak, freelance bikin komik, freelance menjahit, punya toko baju online, dan lain-lain. Ya, sebagai anak SMA, Ros ini bisa dibilang rajin lah ya. Mungkin dia sadar bahwa dia tuh tidak memiliki orang tua dan tidak bisa menggantungkan hidupnya pada opah. Apalagi dua tuyul yang tidak bisa menghasilkan duit ini. Alhasil dalam serial ini Ros nampaknya selalu sibuk oleh tugas sekolah maupun kerjaan-kerjaan freelance-nya. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan di benak penonton. Ros ini lagi dekat sama siapa sih? I mean, Rose, please enjoy your teenage years. Nikmatilah masa remajamu. Tapi emang susah sih kalau bukan dari keluarga pewaris mah. Maksudnya Rose mah kan emang segala sesuatu harus selalu sendiri ya. Jadinya susah buat menikmati masa remaja karena ya dia punya tanggung jawab sama keluarganya. Mungkin dia sebenarnya pengen main, pengen liburan kayak teman-temannya atau bahkan pengen kuliah kayak Cik Bidadari, teman masa kecilnya. Tapi ya nggak tahu ya. Soalnya Rose ini kan segala sesuatu emang harus ngumpulin dulu duitnya. Nggak bisa tuh langsung beli atau ambil keputusan. Pasti selalu ada pertimbangan untuk melakukan segala hal. Termasuknya tadi mengenai pacar atau mungkin jodoh. Emang belum waktunya sih, tapi kita sebagai fans dari Upin Ipin kayaknya punya beberapa list nama pemuda Kampung Durian Runtuh yang cocok untuk dijadikan pacar atau mungkin suami masa depan untuk Kak Ros. Kira-kira bakal berjodoh sama siapa ya? Nanti kita bakalan spill satu-satu dan kalau kalian punya list lain atau sanggahan langsung aja komen di bawah, oke? Kita diskusi bareng, kira-kira siapa jodoh yang cocok untuk Kak Ros ini ya? Aduh, gabut banget ya kita. Tapi nggak apa-apa, ini seru kok. So stay tune sampai akhir. Oke, yang paling pertama ada di list kita adalah Izam bin Mail atau yang lebih akrab disapa Abang Is. Abang Is ini sebenarnya tidak termasuk ke dalam list karakter utama dalam serial Upin Ipin ya, tapi sejak awal kemunculannya cukup memberikan warna. Dalam beberapa sumber, Abang Is ini udah berusia 25 tahun, jadi emang secara umur lebih tua dibanding dengan Kak Ros. Nah, alasan paling utama kenapa Abang Is ini cocok untuk Kak Ros karena dia tuh punya kesamaan yang cukup mencolok. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Kak Ros ini kan orangnya tekun ya, baik di sekolah maupun tanggung jawab untuk keluarganya. Dia melakukan banyak pekerjaan supaya bisa menghidupi dirinya dan syukur-syukur ya bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Nah, ini sama dengan apa yang kita lihat dalam diri Abang Is. Bahkan kita bisa bilang bahwa Abang Is ini adalah Kak Ros versi cowok karena sama-sama tekun dalam menjalankan apa yang mereka suka. Dalam episode Gerobak Rezeki, kita diperkenalkan pada sosok Abang Is yang sangat dermawan. Dalam episode ini juga, kita akhirnya tahu kalau Abang Is ini punya usaha sendiri, yaitu warung Madura alias warung kelontong. Kira-kira sama kayak warung Madura kita nggak ya? Yang buka 24 jam, tutupnya pas hari kiamat aja. Nah, warung kelontong milik Abang Is ini jadi salah satu tempat pilihan warga Kampung Durian Runtuh untuk belanja karena emang harganya yang lebih murah. Dan tidak hanya tekun dalam bekerja dengan warung kelontong miliknya, Abang Is ini tuh selalu bersedekah. Masih dalam episode yang sama, Abang Is ini menyediakan semacam rak khusus yang berisi sembako. Tanpa dipungut biaya apapun, ternyata semua sembako yang ada di sana diperuntukkan bagi warga Kampung Durian Runtuh yang membutuhkan. Namun dengan catatan kurang mampu ya. Upin Ipin juga sempat mau ambil tapi dilarang sama Abang Is karena dianggap masih mampu. Baru tuh pas Fizi datang itu dibolehin ngambil karena Fizi emang kurang mampu ya. Saat ada cekcok di antara warga, Abang Is juga bijak membuat keputusan dan mencerminkan bahwa ia tahu apa yang harus dia lakukan.
Jadi Abang Is ini emang punya usaha sendiri, terus rajin bekerja, suka sedekah lagi. Jangan ditanya soal kesolehannya ya, diceritakan bahwa Abang Is ini emang lulusan sekolah tahfidz Al-Quran, jadi nggak perlu diragukan lagi soal ibadah. Makanya dalam episode Irama Hari Raya, Abang Is ini dipercaya untuk menjadi imam masjid di sana. Mungkin karena mereka tahu Abang Is ini lulusan sekolah tahfidz, pasti ya suara ngajinya bagus gitu kan. Dan dalam episode debutnya, Barang Baik Barang Kita, Abang Is ini juga sangat mencintai produk lokal, khususnya produknya sendiri yaitu kerupuk rumput laut yang sudah diekspor hingga ke negara-negara lain seperti Jepang, bahkan Kanada. Kurang apa lagi coba Abang Is ini? Suatu hari kalau Kak Ros emang berjodoh dengan Abang Is, mungkin kehidupan Kak Ros bisa lebih bahagia lagi. Bukan apa-apa, selama ini kan Kak Ros selalu berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan menabung dulu, kerja dulu. Siapa tahu kalau udah sama Abang Is bisa dibantu, ya enggak? Mereka bisa bikin usaha bersama karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu tekun berbisnis dan tidak pantang menyerah. Namun, sepertinya hal ini tidak akan terjadi karena kita menemukan 2 episode penting yang cukup menunjukkan sisi red flag dari Abang Is. Yaitu, dia tuh gampang deket banget sama cewek-cewek lain. What? Dalam episode Jurus Motor Terbang, out of nowhere ternyata Abang Is ini udah deket sama Cikgu Jasmine. Mereka motoran bareng keliling kampung berduaan. Yang mereka lakukan itu ya terdengar seperti hal yang dilakukan oleh sepasang kekasih, iya nggak sih? Dan tidak hanya Cikgu Jasmine, Abang Is juga sebenarnya kelihatan banget suka sama Cik Bidadari, kayak kakaknya Ehsan. Dalam episode Mawar Merah Tahun Baru Kak Ros, Kampung Durian Runtuh kedatangan seorang penyanyi yang cukup terkenal yaitu Cik Bidadari. Yang jadi plot twistnya adalah ternyata Cik Bidadari ini adalah kakaknya Ehsan dan juga teman masa kecilnya Kak Ros. Nah, dalam episode ini sejak Abang Is pertama kali dengar kalau Cik Bidadari akan datang, dia semangat banget. Bahkan tatapannya tuh kayak beda gitu guys. Lihat deh, dalam scene ini Abang Is nampak sangat mengagumi sosok Cik Bidadari. Bukan mengagumi layaknya seorang fans pada idola, tapi dilihat dari tatapannya dia kayaknya emang suka dan ingin memiliki Cik Bidadari. Bahkan menuju ending episode ini kita diperlihatkan satu scene yang sebenarnya cukup membuat hati kita teriris. Tepatnya di sini, Ros lagi kangen-kangenan sama Cik Bidadari karena kan udah lama nggak ketemu. Tapi lagi pelukan kayak gitu, tiba-tiba kedengaran suara motor Abang Is. Dan Cik Bidadari nampak melepaskan pelukannya. Dia langsung menghampiri Abang Is. Mereka berdua terus ngobrol, asyik bernostalgia, tanpa menghiraukan bahwa ada Kak Ros di sana. Dari episode ini kita juga sedikit curiga bahwa sebenarnya Cik Bidadari kayak suka juga sama Abang Is. Kasian Kak Ros. Kayaknya kalau dipaksain buat jadi pasangan Kak Ros agak susah ya, karena ya Abang Is ini simply tidak tertarik pada Kak Ros. Oke, kita masuk ke list berikutnya yang mungkin ini agak aneh sih, tapi ya udahlah ya, karena semua orang tuh bisa berubah kok. Tidak menutup kemungkinan jika orang jahat bisa berubah menjadi orang baik. Dan ketika kita membicarakan mengenai orang jahat, mungkin kalian tahu siapa yang akan kita bicarakan di sini. Ya, tepat sekali. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Abang Roy. Oke, kalian pasti tahu ya track record dari Abang Roy ini kan kayak jelek banget. Bahkan dalam beberapa episode dia emang seorang troublemaker yang cenderung bisa melakukan apapun demi tercapainya tujuan yang dia inginkan. Oke, sebelum kita lihat alasan kenapa Abang Roy ini cocok untuk Kak Ros, mari kita lihat terlebih dahulu track record dari Abang Roy yang emang agak red flag sih sebenarnya. Tapi kalian harus nonton sampai akhir ya biar tahu kenapa Abang Roy ini sebenarnya nggak sepenuhnya red flag kok. Oke, dalam episode Raja Buah diceritakan bahwa di Kampung Durian Runtuh ini diadakan sebuah kompetisi pemilik buah terenak gitulah. Gimana sih? Maksudnya salah. Dalam episode Raja Buah diceritakan bahwa di Kampung Durian Runtuh ini diadakan sebuah kompetisi pemilik buah terenak, khususnya durian ya. Nah, Abang Roy ini sengaja mencuri durian dari kebun milik Tok Dalang dan diikut sertakan dalam kompetisi ini. Bahkan saat kompetisinya berlangsung, Abang Roy ini nampak tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun setelah dia mencuri durian tersebut dari kebun milik Tok Dalang. Dan jangan lupa, di sini Abang Roy juga sempat menghasut juri untuk mendiskualifikasi Jarjit karena yang Jajik bawa itu tuh sirsak. Sebagai orang dewasa, dia bisa insecure oleh anak TK, dan dari scene ini juga kita juga mempertanyakan apakah Abang Roy bisa bertahan dengan Upin Ipin kalau misalnya dia sejodoh gitu ya sama Kak Ros.
Nah, kalau ngomongin soal sedekah, Abang Roy ini jelas adalah kebalikan dari Abang Is. Kalau tadi Abang Is itu kan kayak rajin sedekah, bahkan punya program gerobak rezeki di warung kelontongnya. Tapi Abang Roy buat ngasih sumbangan aja dia nggak mau coy. Dalam salah satu episode yang cukup mengguncang penonton, yaitu Ikhlas dari Hati, Rumah Ijat mengalami kebakaran yang hebat. Anak-anak Tadika Mesra, khususnya Upin Ipin dan kawan-kawan, inisiatif untuk meminta sumbangan untuk membantu Ijat. Semua orang memberi sumbangan kecuali Abang Roy. Dia bahkan terkesan menghindar loh saat ingin dimintai sumbangan. 2 kali loh dia menghindari sumbangan di episode ini. Yang satu pas ketemu di warung, yang satu lagi pas ketemu di pasar. Ya sebenarnya ngasih atau enggaknya sumbangan adalah hak orang-orang ya. Cuma masa kayak 10 sen aja nggak bisa. Ara aja yang bahkan belum sekolah ngasih sumbangan 10 sen. Yang penting niatnya ikhlas gitu. Tapi Abang Roy sama sekali tidak mau ngasih sumbangan sedikit pun. Namun ada sesuatu yang terjadi padanya dalam episode Syahdunya Syawal di season 14. Dalam episode tersebut, percaya atau tidak, Abang Roy bertaubat. Saat puasa di siang hari yang cerah, Abang Roy tidak sengaja mendengar percakapan antara Upin Ipin dan Tok Dalang yang pada intinya membicarakan mengenai kekuasaan Tuhan yang bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Walaupun manusia itu berusaha sekuat mungkin untuk menutupi kelakuannya, termasuk buka puasa sebelum waktunya. Nah, Abang Roy yang mendengar hal itu jadi tersentuh. Ternyata pada saat itu dia dalam perjalanan menuju suatu tempat untuk berbuka puasa sebelum waktunya sama teman-temannya. Bahkan dia punya grup sendiri buat buka puasa loh. Namun setelah mendengar percakapan tadi, Abang Roy mengurungkan niatnya dan akhirnya memilih untuk keluar dari grup tersebut. Dari sinilah Abang Roy dipercaya telah bertaubat. Bahkan episode-episode setelah episode ini ditayangkan, Abang Roy konsisten diperlihatkan lebih fokus dalam beribadah. Misalnya dalam episode puasa Norma Baharu, Abang Roy ini kemana-mana zikir loh, kemana-mana jadi kayak bawa tasbih. Pada saat itu Tok Dalang ngajak makan tapi Abang Roy memilih untuk berzikir. Tok Dalang sendiri dibuat kaget olehnya. Tidak berhenti di situ, dalam episode Irama Raya, Abang Roy juga aktif dalam kegiatan kemasjidan. Dan bahkan dia pernah menjadi imam masjid untuk sholat tarawih dalam episode Ramadan Diberkati. Semua orang tuh bisa berubah dan untungnya Abang Roy berubah ke jalan yang lebih baik. Setelah sekian lama ya, akhirnya Abang Roy bisa menemukan dirinya yang sebenarnya. Dan yang lebih memantapkan kita bahwa Abang Roy mungkin pasangan yang cocok untuk Kak Ros adalah bahwa Abang Roy ini emang udah suka sama Kak Ros sejak dulu, bahkan sebelum Abang Roy ini bertaubat. What? Tepatnya dalam episode Iqra. Dalam episode ini, Kak Ros bertemu dengan Abang Roy dan Abang Roy itu kayak mendadak kayak salting gitu. Dan kalian ngelihat ekspresi Kak Ros juga gak sih? Dia juga kayaknya malu-malu kucing deh saat ditatap oleh Abang Roy. I mean, kenapa kreatornya sengaja menambahkan detail ini jika tidak ada maksud tertentu di dalamnya, ya nggak sih? Dan ternyata pertemuan ini rupanya berkesan untuk Abang Roy karena di episode-episode berikutnya, kita melihat Abang Roy yang berusaha mencari perhatian Kak Ros. Dalam episode Pempengaruh, Kak Ros sedang melakukan siaran live jualan baju dari butik milik Abang Saleh. Dan kita bisa melihat dalam live tersebut, Abang Roy ikut komen dong. Dia bukan nanyain harga atau apa, tapi dia muji Kak Ros dengan menulis komentar cantik katanya. Aduh, menurut kalian nih kira-kira dengan berubahnya sikap Abang Roy menjadi lebih baik dan juga ternyata Abang Roy ini emang udah suka Kak Ros dari dulu, apakah kalian setuju jika Kak Ros bersanding dengan Abang Roy? Komen di bawah. Nah, dari 2 orang itu sebenarnya kita merasa ada 1 orang lagi yang cocok dengan Kak Ros. Dan bahkan kita menganggap bahwa orang ini adalah orang yang paling ideal. Kalian boleh menyanggah, tulis aja di kolom komentar ya, karena mungkin ini akan sedikit mengguncang kalian. Karena menurut kita, 1 orang lagi yang cocok untuk bersanding dengan Kak Ros adalah si pemilik butik, yaitu Abang Saleh. Seperti yang kita tahu bahwa Abang Saleh ini ya pertama kali diperkenalkan sebagai orang yang kemayu, sangat feminim ya kan. Tapi ya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, ya nggak sih? Kita ngerasa kalau Kak Ros sama Abang Saleh itu cocok loh, bahkan kayak bestie. Kan bisa tuh dari bestie berubah menjadi cinta. Abang Saleh ini juga kan emang udah deket, bahkan udah jadi partner bisnisnya Kak Ros. Jangan pernah lupakan soal jari jemari Saleh yang membuatnya bisa membeli mobil baru dalam episode Kuih untuk Opa. Dalam episode itu juga, Abang Saleh bersedia mengajak Upin Ipin dan kawan-kawan jalan-jalan keliling kampung.
Ya, walaupun feminim, Abang Saleh ini bisa dibilang sama lah kayak Kak Ros. Apa aja dia lakuin demi dapetin cuan. Yang penting halal dan tetap cuan. Emang sih dia pernah terjerumus sekali ke skandal penjualan hewan langka di film Geng, tapi ya udahlah, dia udah berubah juga kan. Bahkan seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, Abang Saleh ini kan sejak episode Irama Hari Raya dia tuh berubah jadi lebih manly kan. Dia berinisiatif untuk bisa menjadi lelaki tulen, bukan hanya dari cara bicara tapi juga dari keseluruhan personality-nya. Bahkan dalam episode Lindungi Diri dan Keluarga, Abang Saleh ini kan udah punya tabungan untuk menikah loh. Sebenarnya mapan sih, ya nggak? Kira-kira Kak Ros dan Abang Saleh is a yes or is a no? Komen di bawah. Oke guys, itu dia dari film lainnya episode Jodoh untuk Kak Ros. Gabut banget ya kita, tapi seru gak sih? Di setiap karakter tuh ada plot twistnya gitu. Abang Is yang baik, oh ternyata dekat sama cewek lain, suka sama cewek lain. Abang Roy yang kayaknya red flag ternyata bisa bertobat. Dan terakhir Abang Saleh yang sekarang kan udah manly juga. Nah kira-kira dari kandidat-kandidat itu mungkin kalian punya kandidat lain? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.